Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyibatan mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat subuh al-ikhlas yang insyaallah dimuliakan oleh Allah SWT. Saya hari ini dapat jatah dari Pak Huda sama untuk ngisi, sebetulnya untuk sharing ya, untuk hanya pengetahuan aja. Ini yang saya ambil, ini yang berhubungan dengan kita dan semuanya pasti akan kena kalau kita tidak bisa menjaga kita diri dari awal. Karena ini kejadian secara anatomis ya, secara anatomis ini kejadian udah sunatullah lah. Nggak akan ini seperti saat kita dilahirkan di dunia ini tidak bisa apa-apa, akhirnya berkembang, akhirnya mampu untuk berdikari, dan pada titik puncaknya dia akan mulai turun lagi. Akhirnya akan kembali lagi seperti anak-anak lagi. Jadi baik sifatnya, caranya itu, karena sudah mengalami proses degeneratif ya, degeneratif dari ini. Nah ini sangat berhubungan sekali yang saya bawakan ini. Rata-rata sekarang banyak kondisi yang saya temuin ya di Jakarta, pada kondisi-kondisi orang tua yang sering jatuh sendiri, jalan tahu-tahu jatuh, kehilangan keseimbangan, terus kemudian datang tiba-tiba migrain atau vertigo, langsung nggak bisa mengendalikan diri jatuh. Nah itu beberapa kali, dan beberapa pasien-pasien saya sendiri banyak yang fraktur baik tangan, kaki, dan ini. Yang paling bahaya itu kalau fraktur di paha, Pak. Di paha ini, di apa itu ada lehernya, ada leher sama kepalanya nih, kolumnya ini nama medisnya kolum ya. Jadi ini kalau fraktur di situ berapapun umurnya itu harus operasi, Pak. Karena jarang bisa nyambung. Jadi usahakan kalau misalnya ya jangan sampai lah, naudzubillah min dzalik, itu bahaya karena umur berapapun harus itu. Beberapa pasien saya ada yang umur anak SMA jatuh karena eksiden kecelakaan, patah, akhirnya ganti. Karena kalau udah ganti itu, kalau di medis itu osteomyelitis namanya. Itu ini di sini ada mangkok gitu, Pak. Ini tulangnya begini. Jadi kalau kita banyak berjalan untuk lari untuk apa, dia akan beradu akhirnya yang kalah kan pasti tulangnya daripada besinya sih emas, titanium emas putih. Terus kemudian kalau nanti udah lobak diganti lagi yang lebih gede. Nah pasien saya itu sampai 3 kali diganti, Pak. Diganti di Singapura, di Elizabeth itu bengkaknya segede gajah, Pak, kakinya itu. Kami nggak bisa jalan tuh 3 bulan. Karena udah 3 kali dokternya udah bilang ini udah nggak bisa lagi, kalau sampai nanti obat lagi udah nggak bisa diganti. Nah itu bahayanya kalau memang ada pergantian organ dalam tubuh ya, karena tidak keseimbangan semuanya. Makanya Allah tuh sebenarnya ciptakan ini udah dengan kekuatan ototnya menjaga tulangnya untuk ini. Jadi bisa lah kita sayang dengan cara penguatan yang kita lakukan untuk penguatan secara fisik ya. Penguatan fisik secara fisik itu kuncinya satu sebenarnya, Pak, jangan malas olahraga. Itu aja, jangan malas olahraga, atur asupan yang dimakan sesuai dengan kebutuhan ya. Kadang-kadang orang kita tuh salahnya minum anlin itu udah usia-usia tua gitu loh, Pak. Jadi kita sendiri tidak pernah cek berapa kalsium yang kita butuhkan di dalam tubuh itu. Kemudian kalau kita terlalu banyak konsumsi kalsium, akhirnya yang kerja berat itu adalah ginjal yang membuang. Makanya kalau banyak konsumsi kalsium itu harus banyak minum air putih, Pak. Saya dulu konsumsi kalsium dosis tinggi karena pernah fraktur patah. Itu juga akhirnya menimbulkan masalah batu ginjal. Tapi udah di ESWL sih udah alhamdulillah aman, udah hilang total 100%. Nah, di sini saya coba bawain. Cocok nggak nih? Yang kecil nggak ada ya, Pak? Mana? Adik mana? Iya, lu kan udah mulai tua. Iya bener, udah. Jadi saya cuma bawain kemarin waktu saya nguji mahasiswa profesi,
Saya coba ajuin pertanyaan ini. Dari 38 mahasiswa nggak ada yang tahu. Saya juga bingung nih. Dia tidur kali kuliahnya. Satu pun nggak ada yang tahu, Pak. Saya juga bingung nih. Padahal ini kondisi-kondisi yang banyak kita temuin di rumah sakit sebenarnya. Jadi dengan kondisi sarkopenia yang makanya saya sama beberapa dosen Poltekkes juga bingung. Kenapa Pak nggak pada bisa? Nggak tahu juga saya bilang itu. Jadi yang dimaksud dengan sarkopenia itu kondisi yang terjadi ketika tubuh kehilangan massa, kekuatan serta fungsi otot. Dan ini pasti terjadi pada kita semuanya, Pak. Nggak bisa kita hindarin, Pak. Cuman bisa kita hambat dengan banyak exercise, olahraga dengan strengthening, penguatan. Penguatannya nggak perlu tinggi-tinggi, Pak. Waktu itu saya dapat pasien umurnya tuh udah 73, Pak. Usia 73, dia perempuan. Dia mengeluh dengan sakit bahu. Saya tanya, ibu kegiatannya apa, aktivitas sehari-harinya? Ini, olahraganya apa? Yaitu Pak, salahnya olahraganya itu fitness. Jadi dia masih angkat barbel tuh 80 kilo, umur 73. Saya bilang ya nggak usah berobat. Kenapa kalau usah berobat ya? Sama aja, ibu berobat minum racun, minum obat minum racun. Yang bikin sakit itu barbelnya itu. Karena pada usia segitu, massa otot itu udah pasti turun, Pak. Tapi bagaimana turunnya itu bisa lambat gitu loh. Dan bahkan orang tua kan jarang, Pak, ototnya yang kenceng, pasti ngelember. Lihat aja powernya. Dulu oke, umur 35 kuat ngangkat 100 kilo, tapi saat umur segitu kan nggak mungkin ngangkat 100 kilo, pasti turun. Nggak mungkin, itu udah sunatullah lah. Perjalanan nggak pernah kita lihat umur 80 lebih kuat dari umur 17 tahun. Jarang itu Pak kejadian. Memang ada di luar negeri juga umur hampir 80 ngangkat beban tinggi, ada yang itu masuk Guinness Record. Cuman itu kan berbahaya untuk diri sendiri, Pak. Karena masalahnya kalau kita paksakan terlalu kuat, itu bisa robek. Nah, kalau robek itu udah pasti harus operasi, Pak. Karena kalau secara konservatif tidak operasi, dia lama sembuhnya, tahunan. Dan kita aktivitasnya pasti berkurang. Saya ada pasien juga atlet Nike sama Adidas itu juga ruptur di tendon ACL-nya. Saya bilang ligamen ACL-nya. Nah, ligamen ACL-nya saya bilang ini harus operasi, kalau enggak bakal bisa lari. Dia enggak mau operasi karena kalau operasi katanya lama, lebih lama. Ya siapa aja kalau enggak operasi lebih lama. Akhirnya sampai sekarang sudah setahun enggak bisa lanjut lari lagi. Karena tetap kekeh enggak mau operasi ya susah. Operasi aja bisa 6 sampai 7 bulan baru bisa dipakai lagi aktivitas. Nah, penurunan massa otot dan fungsi otot terjadi karena adanya bentrokan proses katabolisme. Katabolisme penghancuran. Jadi ada sel-sel yang hancur yang harus diganti, regenerasi, atau anabolisme, pembentukan di dalam sel otot. Jadi benturan, Pak. Jadi benturan ini bikin otot menjadi lemah antara pembentukan dan penghancurannya. Nah, penyebab dari sarkopenia di sini oleh ketidakseimbangan sinyal untuk pembentukan otot dan kerusakan otot. Jadi nggak balance antara pembentukan sinyal dari untuk pembentukan otot dan kerusakan otot. Mereka kadang-kadang kan Allah tuh udah ciptakan manusia ini, tubuh manusia ini udah kesempurnaannya. Ada proses absorpsi penyerapan, ada proses resorpsi pembikinan, ada proses penghancuran, ada juga proses pembentukan. Itu, Pak. Jadi udah anatomis lah, udah berjalan dengan sendirinya. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman itu kalau pengen lihat kebesaran Allah yang nyata itu ya saat kita masuk kamar operasi, Pak. Nah, itu benar-benar, Pak. Jadi saatnya kaki diamputasi, nggak perlu dokter tuh nyari satu-satu nyambung. Udah tek, tutup kulit, nanti nyambung sendiri-sendiri, Pak. Jadi pembuluh darah itu punya sifat kolateral. Dia mencari pasangannya sendiri, jutaan itu, satu Pak yang bagus, tidak pernah salah. Kalau salah gimana coba? Kalau kita mungkin dikumpulin di, kayak waktu mabit di Musdalifah itu, sama saya itu ketelisut, Pak, nyari 3 jam tuh, Pak, baru ketemu. Orang tua masalahnya, jadi pernah kejadian itu. Bayangin enggak, jadi sifat kolateral pembuluh darah itu udah bagus sekali. Yang ditetapkan Allah tuh udah mempunyai pasangan yang nggak pernah salah, gitu loh, Pak. Makanya kalau sampai salah Pak bahaya kan, Pak. Apalagi kalau pasangan kita hidup ini kan salah bahaya. Dan ini.
Nah, proses pembentukan otot tersebut anabolisme, sedangkan proses penguraian disebut katabolisme. Tubuh kita mengalami siklus berulang diawali dengan pembentukan sel otot, dilanjutkan dengan trauma otot, dan akhirnya dengan proses penyembuhan. Jadi proses penyembuhan itu udah ini sendiri, Pak. Kayak hormon pertumbuhan ini dengan enzim pengurai protein untuk menjaga stabilitas siklus ini. Nah, cuman ini Pak, kalau misalnya ada masalah di ginjal ya, misalnya di ginjal, misalnya udah ada kebocoran ginjal, kurangin konsumsi protein. Untuk mengetahui bagaimana konsumsi protein kita bocor, itu kalau kencing berbusa Pak, kencing berbusa. Nah itu proteinnya lepas Pak, udah lepas. Nah cuma tingkatannya berapa itu harus pakai cek lab, laboratorium. Jadi berapa protein yang lepas. Masalahnya kalau itu nggak diobatin, nah kalau udah gitu buru-buru ke dokter internis. Subspesialisnya misalnya ada tuh yang ginjal. Di sini banyak Pak di Bogor. Nah itu untuk mengetahui kalau ke ginjal kita agak bermasalah, itu penguraian proteinnya nggak mampu diurai lagi, kelepas ya, tidak semua berurai. Yang untuk menjaga siklus ini, proses penuaan membuat tubuh kurang menerima sinyal pertumbuhan normal. Jadi kalau kita sendiri nggak bisa menjaga otot, kadang kita kan pergi pagi pulang malam, udah hampir minggu paling istirahat Pak. Sebetulnya total olahraga itu sebenarnya nggak lama Pak, asal rutin. Kayak saya ini kan saya anggap rutin, makanya saya nggak pernah mau pakai motor kalau ke masjid untuk jalan kaki, nanti putarnya muter. Itu udah sama Pak, nggak usah banyak-banyak, yang penting ada setiap hari jalan, itu aja. Kan ada dokter juga yang bilang jalan itu bukan olahraga tapi aktivitas, gitu. Tapi sebenarnya tetap olahraga, walaupun itu kalau jalan kemana kan aktivitas gerak otot itu kan olahraga. Nah, masa otot sendiri masih menunjukkan jumlah otot dalam tubuh. Jadi dalam tubuh, kalau otot di paha itu depan tuh bagian depan tuh ada 4, di belakang tuh ada 3. Jadi semakin banyak jumlah ototnya, semakin tinggi juga massa ototnya. Jadi semakin ototnya tidak dilatih, kalau Bapak lihat kondisi-kondisi pasien yang kayak stroke, itu kan jadi kecil. Nah itu massa otot sudah jauh berkurang. Kemudian kalau ada kondisi-kondisi yang menyebabkan dia bed rest lama, itu akan jadi atrofi, yang namanya pengecilan otot, namanya diffuse atrofi. Jadi pengecilan otot karena tidak ada aktivitas yang normal. Nah otot ada 3 komponen massa otot, yaitu otot rangka, otot poros, dan otot jantung. Otot rangka ada otot yang membungkus tulang. Nah otot rangka inilah Pak yang sering harus kita pakai kalau kita untuk olahraga yang memang betul-betul kayak ekstrim ya, kayak bola, kayak basket yang memang keras itu ya, atau kayak orang taekwondo untuk kenaikan dan itu kan harus bisa matain kayu, matain ini. Nah ini kalau masa tulangnya juga nggak kuat, dia nggak akan ini Pak, bagus. Otot polos merupakan jenis otot yang terdapat pada dinding lambung, pembuluh darah, dan sejenisnya. Sedangkan untuk otot yang terakhir yaitu otot jantung, sesuai namanya ada otot yang membentuk dan menjalankan jantung. Ini yang otot yang tidak pernah istirahat Pak, yang ketiga itu. Kalau istirahat sebentar ya udah wassalam kan. Udah tutup mata. Makanya kita mesti menjaga jantung tuh, kurangin konsumsi lemak-lemak, minyak-minyak. Tuh Pak. Padahal sebenarnya kalau usia-usia saya ini sendirilah 55 gini, ya saya sih sudah rutin 6 bulan sekali cek apa. Ya cek up darah lengkap, kolesterol, triglycerid, asam urat. Ya kadang-kadang banyak yang takut. Itu. Nanti ketahuan sakitnya apa? Lu justru dari awal ketahuan inilah yang bisa dicegah komplikasi lebih lanjut. Gitu. Jadi prestasi saya sendiri kolesterol tuh pernah 700 saya Pak, parah itu saya benar-benar tuh. Harusnya cuma 200 jadi 700. Jadi leher tuh sering sakit gitu Pak.
Nah, apa yang terjadi jika massa otot itu berkurang? Bella membeberkan resiko jika seseorang kehilangan terlalu banyak massa otot. Pertama, tubuh menjadi lemah sehingga mudah terjatuh sehingga mulai cedera, bahkan patah tulang. Keduanya, kemampuan mobilitas berkurang sampai berpengaruh pada kemandirian dalam melakukan aktivitas fisik. Jadi memang kita kadang-kadang nggak berasa Pak untuk penurunan massa otot ini, gitu. Ini yang sering terjadi itu orang-orang yang banyak duduk kerja di depan komputer, duduk banyak seharian. Ini beberapa pasien saya yang ada juga yang profesor dokter di UI itu, yang sekarang masih saya pegang ini, itu gitu Pak. Jadi agak gemuk, cuman ibunya tuh jarang dokternya itu jarang aktivitas yang ini Pak ya, dari tempat tidur kamar mandi gitu aja. Tapi aktivitas jalan untuk olahraga itu jarang. Ya pada akhirnya itu massa ototnya cepat banget turunnya, sehingga dia sering jatuh. Berapa kali jatuh itu sampai anaknya nelpon mulu kan, karena dia juga ada vertigo. Jadi jatuhnya tuh nggak kerasa gitu, tahu-tahu jatuh bruk. Jadi bahaya itu Pak. Terus jadi banyak beberapa pasien yang umur 93 itu 99 yang saya di Permata Hijau juga gitu. Kan udah pakai roller. Dia berdiri ada karpet gini nih. Nyandung sedikit gitu aja Pak, langsung jatuh. Akhirnya kakinya patah. Jadi kasihan juga. Karena memang massa otot ini penting gitu Pak. Ini berpengaruh pada usia. Makanya olahraga ini jangan melihat sekarangnya, nantinya. Jadi kalau orang sering olahraga itu punya kelebihannya itu kalau ada proses sakit, recovery-nya itu cepat penyembuhannya dibandingin orang yang tidak pernah olahraga, karena proses metabolisme sama pembuluh darahnya bagus. Tapi kalau nggak pernah olahraga sama sekali, off sama sekali, ya itu bahayanya ke sananya itu kelemahannya lebih cepat. Sama orang pikun akan lebih cepat orang yang pendidikannya rendah dibandingin pendidikan tinggi. Itu pikunnya lebih cepat orang yang pendidikan rendah, lulusan SD, bandingin lulusan SMA itu pikunnya lebih cepat SD. Gitu. Sebenarnya di Islam sendiri gampang Pak menghindari pikun tuh. Baca Al-Quran sama artinya, udah. Itu aman Pak, nggak bakal pikun. Nah, ya pikun-pikun dikit-dikit lah, nggak begitu parah. Karena itu memang proses degeneratif ya, kerusakan di selnya. Jadi proses kemandirian ini panjang gitu loh Pak sebetulnya. Tapi susah untuk orang kita harus olahraga, harus ini. Olahraga yang baik berapa jam sehari. Dalam 1 minggu itu ritmenya berapa kali. Kalau menurut saya olahraga itu yang penting gerak. Gerak yang benar, konsumsi yang benar, istirahat yang tepat, hindarin faktor stres. Itu aja. Karena stres itu mempengaruhi semuanya. Mempengaruhi semuanya Pak. Gerak males, ini males. Nah, ini kalau untuk jumlah ideal massa otot berdasarkan umur Pak ya. Jadi untuk mengotot ideal ini ada dengan cara MRI, dengan cara menghitung lemak, itu bisa. Untuk pria massa otot dapat dikatakan baik jika persentase berada di angka 40-44%, usia 18 sampai 35 tahun, 36 sampai 40 untuk usia 36 sampai 55 tahun, 30 sampai 35% untuk usia 56 sampai 75 tahun, dan tidak jauh dari 31% untuk usia 76 sampai 85 tahun. Jadi penurunannya kan jelas tuh Pak dari ini. Ini untuk laki-laki Pak ya, proses laki-laki. Untuk perempuan persentase ideal 31 sampai 33 untuk usia 18 sampai 35 tahun. 29 sampai 31% untuk usia 36 sampai 55 tahun. 27 sampai 30% itu usia 56 sampai 75 tahun dan tidak terlampau jauh dari angka 26% saat usia 76 sampai 85 tahun. Ini yang usia 76-85 tahun ini kan kelihatan banget Pak untuk itunya ya, massa otot sudah mulai mengecil semua, kaki kelihatan kecil gitu.
Cuman ya selama dia masih ini ya, saya ada pasien yang memang saya salutin Pak, satu nih. Umur 99% tuh belum osteoporosis, belum kropos, perempuan. Dan dia baca koran nggak pakai kacamata. Dan dia pendengarannya masih bagus. Ini semuanya bisa normal semua Pak. Terus pandangan mata tuh bagus, ini bagus. Kalau diajak ngomong tuh nyambung Pak, nggak pernah mikir lama, nggak pernah lupa, nggak. Apa saya tanya, Oma makannya apa emang selama ini? Dia cuma makan tuh beras merah sepagi itu 3 sendok makan. Kemudian sore itu dia makan madu sama roti gandum. Malam jus buah. Terus waktu muda aktivitas apa sampai begitu kuat? Jadi waktu dia di Belanda itu suka naik sepeda itu balapan sama kereta Pak. Iya, beneran dia cerita sendiri, saya balapan sama kereta tuh. Naik sepeda dia. Masuk got sering, nabrak tong sampah sering katanya dia bilang. Tapi sampai umur 99 itu kemarin tes kropos, tes osteoporosis itu masih osteopeni Pak. Perempuan jarang punya anak. Makanya kalau sering banyak anak, kalau banyak anak ya kroposnya semakin cepat Pak kalau perempuan ya. Kalau laki-laki aman Pak sebetulnya sih perbandingannya jauh lah sama perempuan. Karena laki-laki kan tidak mengalami apa yang dilakukan perempuan. Perempuan hamil, laki-laki enggak. Ya kan? Perempuan menopause, laki-laki enggak. Perempuan menyusui, laki-laki enggak. Itu kan kesedot bayi semua. Perempuan. Kalau laki-laki hamil kan lucu nanti. Jadi itu yang bikin ini ya. Yang bikin perjuangan perempuan lebih ini. Makanya pada saat perempuan tidak bisa menjaga massa ototnya ini, kroposnya akan lebih cepat. Gitu. Dan konsumsi kalsium yang paling gampang sebetulnya Pak yang saya lihat, yang saya baca tuh daging sama ini aja pakai hijau-hijauan daun. Itu kalsiumnya tinggi. Hijau-hijauan daun tuh kayak pisang juga ini Pak bagus. Pisang tuh kalsiumnya tinggi, potasiumnya tinggi, zatnya tinggi. Jadi kalau Bapak lihat atlet main bulu tangkis, itu mesti bawa pisang Pak, bukan bawa durian. Coba lihat, baru setengah main, pasti makan pisang. Karena dia cepat ngembalin fisik secara ini tuh. Jadi kalsium itu Pak, kalsium itu sebetulnya kecuali untuk tulang sama gigi ya, pengennya itu. Dia diambil juga 100% itu untuk aktivitas kita Pak. Aktivitas kita itu dia ngambil 1% dari kalsium tubuh ini. Makanya kalau masa tulang berkurang, masa otot berkurang, kita melakukan aktivitas, kalsium itu kan kesedot. Makanya fungsi olahraga itu pentingnya di situ menjaga proses metabolisme di dalam tubuh. Jadi tubuh akan istilahnya kepenuhin lah kebutuhannya, oksigennya, proses metabolisme lebih cepat. Nah, apa pentingnya menjaga massa otot? Massa otot berpengaruh besar pada kesehatan tubuh seseorang. Orang dengan massa otot tinggi umumnya memiliki stamina dan kekuatan fisik yang baik ya. Makanya pada olahraga-olahraga yang lari, olahraga keras ya, bela diri, terus fitness, itu biasanya stamina lebih bagus, tidak gampang sakit lah. Gitu. Karena kalau dilihat dia saya sendiri kadang-kadang ceroboh gitu Pak. Di rumah sakit itu kadang-kadang jarang nggak pakai masker. Saya itu karena ngap bener di sini keringatan gitu, ngap bener. Nah, kadang-kadang nanganin pasien bronchopneumonia lah, kalau TBC apa saya paksain untuk pakai masker double. Karena kan cepet tuh penularannya. Itu bahkan waktu masa Covid dulu saya pernah lupa nggak pakai itu, sempat kena sebenarnya saya Pak. Cuma saya diem aja. Karena kekurangan tenaga medisnya di rumah sakit, saya nggak ngomong. Jadi saya pernah masukin balsem nih Pak, di hidung nih, saya ngetesnya. Itu nggak kerasa bau apa-apa Pak, balsem. Karena gini kan bau banget ya. Saya rasain di sini nggak bau apa-apa. Wah kena nih saya bilang. Saya udah diem aja terus. Saya makan tuh masakan istri tuh hampar terus. Jadi nggak ada rasa apa-apa. Kan tuh, hampar wah kena nih saya udah. So pakai masker, pokoknya saya di rumah pakai masker, tidur pakai masker. Saya kok tidur pakai masker? Iya kayaknya nih gua error nih gua bilang. Saya nggak ngomong karena baru
4 hari, cuman saya ini Pak, saya nggak minum obat apa-apa, saya nggak ada demam, nggak ada apa-apa, cuman saya minum bawang putih tunggal. Saya biasa minum sehari sekali, saya minum sehari 3 kali. Udah nafas baunya ampun-ampunan itu. Karena saya bawang putihnya banyak tuh, hampir 1/4, sambil 3/4 kilo itu saya bikin jus untuk 1 bulan. Nah setelah 4 hari saya coba masukin kayu putih, nah mulai kerasa nih. Saya coba garam, udah mulai kerasa, udah aman, dan kesini udah aman. Saya pernah kecolongan sekali tuh Pak, nanganin COVID. Kan kita megang COVID ya untuk breathing exercise-nya, sleep breathing, jadi full sleep breathing. Jadi untuk mengembalikan saturasinya di dalam tubuh. Makanya kalau misalnya kita punya saturasi turun Pak, itu gampang Pak naikinya. Suruh naik nafas panjang, ini terus mulut dikecilin Pak. Nah ini niupnya pelan-pelan. Itu dalam 3 kali saturasi pasti naik. Ini dulu namanya full sleep breathing. Jadi latihan nafas dengan cepat menaikkan saturasi. Karena pada kondisi-kondisi COVID seperti adik saya yang kena itu, naik tangga aja 1 trap itu benar-benar ini Pak, berat. Padahal angkatan darat dia. Sampai gitu. Karena waktu itu city value-nya 13, nular banget. Masih nular. Istri saya juga pernah kena, mertua meninggal kena COVID Delta. Waktu ke rumah, saya belum vaksin tuh, karena memang saya nggak mau vaksin. Belum vaksin, ke rumah, istri benar-benar pakaian kena pulangnya. Harus masuk kerja, harus tes ini kan, PCR. Saya bilang, ya aku positif. Positif apa? COVID. City value-nya berapa? 32, alah udah nggak nular itu. Udah tinggal batang-batangnya, nggak usah takut. Sebetulnya kuncinya itu jangan stres Pak ngadepin itu. Jangan terlalu stres. Saya sendiri ngalamin kena masalahnya gitu loh. Jadi saya tenang aja. Saya tenang, saya sering latihan pernapasan karena ikut olahraga pernapasan kan. Jadi saya latihan aja pernapasan terus gitu. Jadi badan tuh selalu hangat. Saya makan itu Pak, bawang putih Pak. Bener-bener tuh. Jadi kalau waktu ibu mertua tuh meninggal tuh kita nggak bisa pulang masalahnya. Jadi di stop di tengah jalan kan, masuk tol di stop. Stop, saya bilang, bawa nemtek nggak? Bawa, tunjukin aja, nakes. Oh iya, tunjukin, naskes, langsung kasih jalan pulang. Nah sampai sana ya itu, cuman kita nggak bisa ketemu ibu kan, kondisinya ibu ini banget. Jadi cuma 3 hari bertahan. Ya itulah sebenarnya apa yang terjadi ini juga saya nggak tahu ya, apakah ini memang dibikin apa enggak. Di rumah sakit saya sendiri waktu pertama kali itu nggak mau terima COVID Pak. Tapi Pak, semua karyawannya 80% kena. Waktu itu 230 karyawan tes, 229 positif. Kebayang tuh Pak, rumah sakit kalau ditinggal semuanya kan kosong. Cuma 1 orang yang negatif. Akhirnya kita kan nggak ada gejala Pak. Protes kan saya, aku nggak ada gejala kenapa bisa positif. Akhirnya sama direksi yang kepala bagian diambil yang 20 jam langsung ada hasil. Dari 40 orang yang diambil untuk 1 jam itu negatif. Alhamdulillah saya juga termasuk negatif. Akhirnya teman lab nelpon sama lab sama Dinkes suku dinas Jakarta Selatan. Ini kenapa positif ini kita di PCR di lab swasta negatif semuanya. Oh ya syukurlah kalau begitu, kurang ajar kan Pak. Waduh ampun, bikin stres Pak beneran waktu itu. Ya gimana nggak stres Pak, kita punya anak. Iya kan kalau pulang kan nggak mau, rumah sakit nggak mau dirawat Pak, harus rawatnya di mana Senayan tuh, rumah atlet tuh. Harus di sana, rumah sakit nggak mau tanggung jawab rumah sakit itu, kesana aja Pak ininya, rawatnya. Ada beberapa karyawan waktu itu positif karena ada gejala juga ya, harus di sana. Akhirnya harus rumah sakit ini suruh terima COVID yang bergejala ringan. Akhirnya terima, tapi harus disekat-sekat semuanya Pak, dibikin ruang-ruang sekat semuanya dari kaca. Jadi enggak rugi juga. Akhirnya sekarang udah enggak ada COVID, harus ngelepasin lagi. Jadi buang modal banyak. Ini Mas Ota juga mempunyai respon tubuh terhadap stres, cedera, hingga penyakit.
Itulah kenapa orang massa ototnya bagus, umumnya tidak mudah terserang penyakit. Makanya olahraga ini penting Pak untuk memenuhi massa ototnya, massa tulang. Jadi proses penyembuhannya itu juga relatif cepat kalau kita sering olahraga Pak. Olahraga nggak perlu lama Pak. Misalnya saya sendiri di rumah ada static bicycle, ada untuk sit up juga. Itu kalau saya pulang ya pakai dulu sebentar. Kalau enggak pagi ya pagi udah jalan, malam pakai. Enggak usah lama-lama 10 menit, 15 menit, tapi ada gerakan. Di situ ada berikan bisa resisten. Jadi ada kasih tahanan, Pak. Jadi power otot tuh biar naik. Karena untuk meningkatkan massa otot ini harus pakai beban, strengthening, penguatan. Jadi kalau enggak pakai penguatan percuma. Enggak ini. Harus ada penguatan. Enggak usah banyak-banyak, sekilo, 2 kilo. Pasien-pasien perempuan saya banyak itu tak suruh itu. Pakai sekilo aja nggak usah apa. Kalau nggak pakai aqua. Gitu. Nah, faktor resiko apa yang massa otot itu berkurang? Diagnostik minimal, jarang menggunakan otot dengan pemicu utama terjadinya sarkopenia sehingga menyebabkan kelemahan. Biasanya seseorang yang menggunakan aktivitas rutin seperti jalan kaki. Nah, jalan kaki ini penting Pak. Makanya kalau misalnya ke musola ini jangan naik motor. Sayang, itu kesempatan kita Pak pagi hari. Bangun tidur, alhamdulillah diam dulu kan Rasulullah kan gitu, berdiam dulu, minum air putih Pak sediain, 3 kali tegukan aja. Tapi kalau nanti kan ntar lagi kan puasa nih, jangan lupa nanti tahu-tahu mau subuh mau jalan minum. Nah, 3 tegukan habis itu ambil air wudhu. Nah, sebetulnya terapi air putih itu gitu Pak, setelah minum kira kurang lebih 45 menit itu jangan makan apa-apa. Gitu. Kalau saya biasanya ini Pak, habis itu minum itu apa rebusan seledri. Nah, itu ya menurut di artikel tuh bisa bersihin toksin ya di dalam tubuh, bersihin ginjal. Tapi memang kalau habis minum itu kencing bau nggak enak. Kalau toksin kita banyak. Gitu. Jadi ini kadang-kadang saya sering perhatiin nih Pak. Saya jujur aja, kalau pagi saya selalu perhatiin kencing saya, bentuk warna itu penting Pak. Karena saya pernah tensi saya itu sempat melonjak itu waktu apa ya? Kegiatan apa itu sampai nggak sempat tidur 2 hari itu. Tensi itu 180. Itu kencingnya sampai darah Pak. Saya kaget itu. Kencing darah saya ke dokter. Oh tensi tinggi tuh Mas, minum tensi aja. Minum obat tensi udah, habis itu normal cuma sekali doang. Jadi ya kayak gitu makanya kita penting perhatiin apa yang kita keluarkan ini. Bukan kita jangan jijik dengan barang kita sendiri kan jijik kan. Itu yang penting masalahnya. Sama waktu habis SWL, laser ginjal itu dokternya udah bilang, Pak Agung jangan kaget ya, nanti seharian ini 3-4 kali ini kencingnya darah. Bener Pak, merah bener darah bener. Nah, sampai 3-4 kali lah, itu baru udah mulai agak menguning gitu. Nah, hari berikutnya udah, nanti tembak lagi sampai 3 kali tembak kan saya waktu itu karena batunya sekitar 10 cm gede. Tembak hancur, udah yang ketiga udah hilang. Nah, pas yang kedua itu batu mulai keluar Pak. Itu sakit enggak? Cuman langsung keliengan, di pinggang itu sakit banget. Pas kencingnya enggak sakit. Tapi jadi batu sisanya itu turun. Sakit banget itu. Tapi alhamdulillah sih proses penyembuhannya cepat karena ya kita ya bismillah aja berdoa aja ya memang Allah kasih kecepatan itu. Karena kemarin saya lihat punya kakak saya itu batunya segini nih Pak. Ada 3 itu nggak bisa di SWL, dioperasi Pak. Tajam itu cocok. Jadi di laser tuh nggak bisa pecah. Jadi kalau laser nggak bisa pecah ya udah operasi. Iya, batu benar itu. Nah, pada pola makan tidak seimbang, pola makan dengan kalori yang kurang dan sedikit protein bisa menyebabkan penurunan massa otot. Protein ini yang dibutuhkan massa otot, untuk otot Pak, perkembangan ototnya. Makanya kayak adik Ra itu sehari bisa makan 50 putih telur. Putih telur, bukan kuningnya ya. Karena proteinnya yang tinggi putih telur. Iya, sehari itu untuk bentuk otot begitu tuh. Kalau bentuk otot gitu tapi nggak didukung gitu ya nggak akan bentuk bagus. Cuma kelihatan kenceng aja. Cuma ini butuh protein yang tinggi itu untuk mekar.
Kalau kayak bikin kue kan bisa mekar kan perlu telur kan, kayak gitu. Cuman kalau udah ada ya misalnya ada gangguan ginjal itu ya jangan menggunakan protein tinggi karena proteinnya kelepas, nggak bisa dipakai. Nah, peradangan setelah trauma atau penyakit, tubuh akan mengirim sinyal untuk merobek sel rusak, membangunnya kembali. Penyakit jangka panjang umumnya menyebabkan inflamasi. Peradangan menggunakan keseimbangan perombakan dan pembentukan sel, salah satunya sel otot. Jadi sebetulnya kolesterol itu ada fungsinya, Pak. Dia mempercepat proses penyembuhan, untuk penyembuhan organ dalam. Kolesterol. Tapi kalau terlalu tinggi juga penyakit, makanya. Flak timbul flak itu sebenarnya jangka panjang, Pak. Timbul flak gitu. Enggak sehari 2 hari. Nah, gejala sebenarnya disebabkan oleh penurunan kekuatan otot, tanda-tandanya awal berupa perasaan lebih lemah, jadi gampang capek, terus seperti kesulitan mengangkat benda berat dibandingin sebelumnya. Itu udah mulai penurunan ininya, massa ototnya. Hilangnya kekuatan dapat dilihat dari beberapa hal seperti berjalan lebih lambat. Tapi memang kalau proses-proses manula, manusia di atas 50 tahun atau sudah usia 70 tahun itu jarang sekali jalan cepat, Pak. Kalau udah usia-usia 75, 70 ke atas tuh kalau bisa jalan lambat aja, nggak usah buru-buru. Karena biasanya sering keserimpet sendiri kakinya. Nah, keserimpet sendiri kalau jatuh itu resikonya itu patah. Bahayanya itu aja. Seperti berjalan lebih lambat, rasa lelah dan menurunkan berat badan tanpa niat. Menurunkan berat badan juga merupakan salah satu tanda penyakit sarkopenia. Namun perlu diingat bahwa kondisi ini juga bisa terjadi pada penyakit lain. Karena itu, jika memang kondisi berikut tanpa sebab yang jelas, segera konsultasikan ke dokter. Turun berat badan yang tanpa yang jelas yaitu, Pak, kalau ada DM yang tidak terkontrol. Makanya kadang-kadang ini, Pak, pernah nggak kita cek gula darah? Itu pada usia-usia segini ya, jangan dibilang kita nggak gemuk, kita enggak, Pak. Direktur saya kurus, gulanya 700. Teman saya kurus, satu ruangan anak buah saya kurus, gulanya sampai 1200. Akhirnya pecah udah otaknya. Jadi ini jangan disepelein gitu penyakit ini. Ini silent killer, jadi pembunuh diam-diam bener-bener kalau gula itu. Dokter ada ya, pembunuh diam-diam ini memang harus kita ketahui, Pak. Kalau usia-usia di atas normalnya kan 140 tuh. 140, kalau usia 80 dia 160 itu masih aman. Saya makanya bilang ke ibu saya, kalau gula darahnya di bawah 200 aman. Gue bilang gak usah takut. Karena udah usia, Pak. Makanya ibu saya tekan karbohidratnya, bukan saya nggak sayang ya. Ini penyebab penyakit itu karbohidrat ini, Pak. Orang kita tuh salah, Pak. Jadi karbohidrat itu dipikirnya cuma dari nasi ya. Bapak makan pakai kecap itu udah tambah. Bapak makan pakai tempe, pakai tepung itu udah karbohidrat. Apalagi kalau orang-orang yang hobinya habis makan roti. Wah, itu bahaya tuh, Pak. Itu bahaya tuh, bahaya laten tuh. Jadi kalau udah makan nasi jangan makan roti. Nah, sama, harus tinggi. Orang kita kan gitu, Pak. Makan Indomie pakai nasi. Udah nasinya itu ke sebako lagi. Iya kan? Itu yang salah gitu loh. Karena sebenarnya gini loh, Pak. Kalau kita makan pagi jam 7 nih. Nanti boleh konsumsi karbohidrat itu jam 12. Karena proses 1 jam ini diproses nih, Pak, 2 jam nih. Jadi karbohidrat yang di sini diproses sama insulin menjadi tenaga. Nah, kalau Bapak jam 7 makan karbohidrat, aku makan nasi sedikit, nanti jam 8 makan lagi, jam 9 makan lagi. Ini kan insulin, pankreas kan kerja terus nih, Pak, produksi insulin untuk merubah ini. Lama-lama pankreasnya capek. Iya, pankreasnya capek, gak mau produksi lagi insulinnya. Yang pada akhirnya gula darah pasti tinggi. Gitu. Gula darah tinggi itu gampang, Pak, ininya ciri khasnya. Sering kencing malam hari lebih dari 3 kali. Itu biasanya udah tinggi tuh, di atas rata-rata 200. Sering haus, padahal udah sering minum. Tenggorokan tuh pengen kena air terus, haus. Kemudian sering kencing.
siangnya gitu ya, sering juga kencing. Terus ini Pak, nggak ngelakuin apa-apa tapi badan lemes. Jadi kekuatan kurang gitu. Karena orang gula tinggi ini nggak usah diet Pak, pasti kurus. Iya pasti kurus, tapi kurus penyakit kan. Bahayanya kan itu. Iya Pak. Tapi bukan dalam artian kalau orang kurus pasti gulanya rendah juga enggak. Tinggi juga bisa. Orang gemuk ada juga yang gulanya rendah. Makanya untuk ngetes gula, kalau di rumah sakit itu, Bapak ambil air yang 200 cc itu, 200 ml itu, Bapak isi seperempat, kalau enggak setengah. Bapak kasih gula pasir yang banyak. Bapak minum, tunggu 2 jam cek. Kalau pankreasnya bagus, produksi insulinnya bagus, dia normal. Nah itu masih bagus, normal. Jadi kalau usaha-usaha segini nih, sekali-kali Pak pernah cek gula darah. Nanti kapan-kapan saya bawain alatnya. Cek gula darah. Karena kita nggak tahu Pak, merasa sehat. Jadi nggak mau ini beneran. Tapi kalau udah, ya makanya gula ini komplikasinya kemana-mana Pak, masalahnya. Larinya antara ginjal, hipertensi, jantung penyumbatan, itu rusak Pak semuanya itu. Kalau gula itu silent killer. Nah, namun perlu diingat bahwa kondisi ini juga bisa terjadi pada penyakit lainnya, itu seperti gula tadi. Oleh karena itu, jika Anda mengalami kondisi berikut tanpa sebab yang jelas, segera konsultasikan ke dokter. Nah, pencegahan dan pengobatan sarkopenia, terapi terutama perawatan sarkopenia adalah dengan aktivitas fisik, olahraga Pak ya, konsumsi dengan tinggi protein. Tinggi protein itu kalau mau ikan-ikan laut, itu proteinnya tinggi Pak. Ikan laut, terus putih telur, itu proteinnya tinggi. Sayuran, hijau-hijau daun. Makanya kalau anak-anak kita ini Pak, kalau udah mau makan buah, makan sayur mau, nggak usah banyak vitamin. Karena pasti kebuang juga, kerja ginjal yang meningkat untuk buang itu semuanya. Nah, kayak kita sendiri umuran segini ini nggak perlu konsumsi istilahnya kayak suplemen kalsium yang tinggi, nggak perlu. Vitamin C yang tinggi juga nggak perlu. Kalau kita masih mau makan sayur sama buah mah udah cukup. Susu ya, iya susu itu udah susu kambing ya, yang kalau saya biasa produksi susu kambing, minum susu kambing enak tuh Pak. Nah, penurunan lebih mudah terjadi jika tubuh kekurangan kalori, vitamin, dan mineral. Beberapa nutrisi yang meningkatkan pertumbuhan sel otot antara lain protein, vitamin D, omega 3, dan kreatin. Bapak pernah nggak cek vitamin D? Ya. Di rumah sakit tuh Pak, rumah sakit istri saya, rumah sakit saya sendiri. Tiba-tiba baunya sakit. Tiba-tiba pinggangnya sakit. Gitu. Jadi apa nih low back pain myogenik yang tiba-tiba tanpa ketahuan sebabnya tahu-tahu sakit gitu Pak. Saya perlu dokter ini saya suruh coba jangan terapi dulu deh, cek vitamin D-nya dulu. Karena kita kapan Pak ketemu matahari? Dari rumah AC, keluar rumah mobil AC, sampai kantor keluar AC, pulang malam udah nggak ketemu matahari Pak seharian. Iya kan? Vitamin D yang paling gampang matahari. Nah, waktu itu sempat juga istrinya owner, ternyata memang drop Pak. Jadi baunya sakit, terus jari-jarinya sering sakit. Saya bilang, akhirnya ya berjemur aja Bu, tapi ya mohon maaf cuma ada kayak dalaman aja kan, rumahnya tertutup. Saya bilang, saya nggak usah lama-lama lah, setengah jam. Saya bilang, jam 9 ambil. Oh iya. Tapi setelah 3 bulan berjemur, itu naiknya cuma 3 Pak, dikit. Memang harus dikonsumsi vitamin D yang 1000. Ada yang 5000. Dia 1000 juga kurang Pak, 5000. Nggak apa-apa Pak, konsumsi aja kayak vitamin D minyak ikan kecil gitu kok. Memang agak mahal dikit, cuman untuk tubuh enak. Jadi vitamin D itu juga untuk daya tahan juga.
Salah satu cara terbaik untuk mempertahankan kekuatan otot adalah dengan olahraga. Sport yang menggunakan strengthening. Strengtheningnya nggak usah tinggi-tinggi tapi ada 1 kilo 2 kilo. Olahraga membuat otot tetap aktif. Kombinasi antara latihan aerobik, kekuatan dan keseimbangan bisa mencegah memperbaiki sarkopenia. Aktivitas simpel seperti jalan kaki juga cukup efektif. Tentunya bisa dilakukan oleh banyak orang. Makanya usahakan ke musola jangan pakai motor, jalan kaki. Jadi ambil olahraga. Ini masukan aja. Tapi untuk olahraga gitu. Jadi karena kalau udah kena sarkopenia ini Pak, mengembalikan masa otot itu lama. Kalau masa otot udah drop ya, lama benar Pak. Makanya kalau orang-orang yang atrofi, ototnya mengecil itu, saya bilang ini lama, tahunan prosesnya. Aku bilang. Jadi jangan sampai kena. Usahakan, karena gampang caranya, gampang cuma olahraga aja. Olahraga tiap hari usahakan makan putih telur 2. Putih telurnya ya, jangan kuningnya. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat karena semuanya ini pasti terkena Pak. Tidak pilih-pilih kasih ini. Saatnya kita kurang olahraga, kita kurang gerak, konsumsi makanan kita nggak bagus, kemudian suka begadang, nah stres tinggi jangan ini, karena pada usia-usia sekarang kita ini, nah kapan-kapan perlu Pak bapak-bapak cek vitamin D silakan, cek itu sekali aja deh perlu, jadi mudah-mudahan nggak ada yang turun karena kita nggak tahu kan, wah saya nggak ada rasa apa-apa ya, kayak kita sering capek, gampang lemes itu juga pasti ngedrop juga Pak. Ya, mohon maaf mungkin banyak salah tahu kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.